Halo teman-teman, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naomi Rafelina Mahan, dan teman saya Dwi Nur Hasanah, Nur Zaini, Nur Agnia Trinugraha, Tria Nurwita Bella Aprastin. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah definisi teknologi pendidikan ICT. Jadi tujuan materi yang akan kami jelaskan ini adalah untuk memberikan konteks historis untuk definisi terkini tentang teknologi pendidikan. Yang pertama ada definisi 1963. Jadi di tahun ini Kepemimpinan Association for Educational Communication and Technology atau yang biasa disingkat ACT mengakui definisi komunikasi audio-visual tahun 1963 sebagai definisi formal pertama dari teknologi pendidikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan komunikasi audio-visual itu apa. Jadi komunikasi audio-visual adalah cabang teori dari praktik pendidikan yang terutama berkaitan dengan desain dan penggunaan pesan yang mengontrol proses pembelajaran. Definisi ini yang pertama dari serangkaian definisi yang disetujui secara resmi dikembangkan oleh Komisi Definisi dan Terminologi dari Departemen Instruksi Audiovisual dan didukung oleh proyek pengembangan teknologi. Nah, selanjutnya ada konseptual dalam perumusan teknologi pendidikan. Jadi di sini ada 3 pergeseran konseptual utama yang berkontribusi pada perumusan definisi teknologi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan konsep proses daripada konsep produk. Jadi konsepsi teknologi bidang audiovisual menuntut penekanan pada proses, membuat konsep produk tradisional bidang teknologi pendidikan tidak dapat dipertahankan. Konsepsi proses ini juga menekankan hubungan antara peristiwa sebagai dinamis dan berkesinambungan. Yang kedua ada penggunaan istilah pesan dan instrumentasi media daripada media dan material dan mesin. Di sini komisi menggunakan konsep instrumentasi media untuk menjelaskan instrumen. Komisi mengatakan media instrumentasi menunjukkan sistem transmisi, bahan, dan perangkat yang tersedia untuk membawa pesan yang dipilih. Dan yang ketiga ada pengenalan unsur-unsur tertentu dari teori belajar dan teori komunikasi. Dalam diskusi tentang hubungan dan integrasi teori pembelajaran dan teori komunikasi dengan teknologi instruksional, komisi mengatakan elemen-elemen tertentu dari teori pembelajaran dan teori komunikasi menawarkan kontribusi potensial untuk bidang teknologi pendidikan, misalnya sumber, pesan, saluran, penerima, efek, stimulus, organisme, atau respon. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi Nur Hasanah. Selanjutnya ada karakteristik profesi Finn. Definisi tahun 1963 sangat dipengaruhi oleh 6 karakteristik profesi James Finn. Pertama, suatu teknik intelektual. Kedua, penerapan teknik itu pada urusan praktis manusia. Ketiga, suatu periode pelatihan panjang yang diperlukan sebelum memasuki profesi. Keempat, suatu perkumpulan para anggota profesi ke dalam suatu kelompok yang terjalin erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota. Kelima, serangkaian standar dan pernyataan etika yang ditegakkan. Keenam, kumpulan teori intelektual yang terorganisir yang terus dikembangkan melalui penelitian. Dari 6 karakteristik profesi ini, Finn berpendapat bahwa karakteristik paling mendasar dan paling penting dari suatu profesi adalah bahwa keterampilan yang terlihat didasarkan pada teori dan penelitian intelektual. Finn juga lebih lanjut menjelaskan posisinya dengan mengatakan bahwa teori sistematis ini terus dikembangkan oleh penelitian dan pemikiran dalam profesi. Finn berpendapat bahwa suatu profesi melakukan penelitian dan pengembangan teorinya sendiri untuk melengkapi penelitian dan pengembangan teori yang diadaptasi atau diadopsi dari bidang akademik lain. Selanjutnya ada kritik terhadap definisi tahun 1963. Seperti diketahui, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjadi definisi. Dan ada kritik terhadap definisi tahun 1963. Pada definisi
tahun 1963 ada dua orang terkemuka yang memberikan kritik, yaitu James Knowlton dan Robert Heinz. James Knowlton menyatakan definisi itu sendiri ditulis dalam istilah semiotik, tetapi struktur yang digunakan dalam alasan untuk definisi tahun 1963 ditulis dalam istilah teori pembelajaran, dan dijungsi ini menghasilkan beberapa anomali yang mengejutkan. Heinz berpendapat bahasa ini terlalu rumit untuk ditafsirkan dan diterapkan oleh personel sekolah. Heinz juga berpendapat kekuasaan untuk membuat banyak keputusan mengenai penggunaan teknologi di sekolah harus ditransfer dari guru ke perencana kurikulum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tria Nurwita. Yang berikutnya, definisi pada tahun 1972. Pada tahun 1972, melalui evolusi dan kesepakatan bersama, DAFI telah menjadi ICT. Seiring dengan perubahan organisasi, muncul perubahan definisi. ICT yang baru dibentuk mendefinisikan istilah teknologi di pendidikan daripada istilah komunikasi audiovisual sebagai teknologi pendidikan adalah bidang yang terlibat dalam fasilitasi pembelajaran manusia melalui identifikasi sistem, pengembangan, organisasi, dan pemanfaatan berbagai sumber belajar dan melalui pengelolaan proses ini. Selanjutnya, ada 3 konsep sentral definisi pada tahun 1972 yang mencirikan teknologi pendidikan sebagai bidang. Yang pertama sebagai sumber belajar, pembelajaran individual dan personal, dan penggunaan pendekatan sistem. Definisi 1972 pada dasarnya mendefinisikan teknologi pendidikan berdasarkan peran dan fungsi, daripada sebagai konsep abstrak seperti yang terjadi pada definisi 1963. Di permukaan, penggunaan bidang tampaknya merupakan masalah semantik yang tak terhindarkan ketika berbicara tentang teknologi pendidikan. Tapi penting bahwa penulis definisi 1972 memilih untuk menggunakan bidang daripada teori dalam definisi, karena penggunaan kata bidang membentuk suatu wilayah. Hal ini juga memberikan legitimasi tertentu untuk upaya memajukan baik produk maupun proses. Berikutnya, ada kritik terhadap definisi 1972. Kritik ditulis oleh Dennis Meyers, seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Syracuse, dan Lida Koshar, seorang anggota fakultas di Universitas Iowa. Di sini Meyers dan Cohan tampaknya menegur para penulis definisi 1972 karena terlalu memperhatikan wilayah intelektual dan peran yang dilakukan di bidang teknologi pendidikan. Kritik khusus ini yang kehilangan sedikit ketajaman ketika dilihat dari komentar sebelumnya yang dibuat tentang ketidaktepatan peran terbatas yang diberikan kepada teknologi pendidikan dalam definisi. Singkatnya, pada tahun 1972, nama konsep telah berubah dari komunikasi audiovisual menjadi teknologi pendidikan. Rumah organisasi bagi para profesional di bidang tersebut telah berganti nama dari DAFI atau Department of Audiovisual Interaction menjadi ICT, Association for Education, Communication, and Technology. Definisi 1972 mencerminkan interpretasi ini. Definisi 1972 mencerminkan interpretasi ini, tetapi dimaksudkan hanya sebagai tindakan sementara. Hampir segera setelah itu diterbitkan pekerjaan dimulai pada definisi berikutnya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Nur Agnia. Definisi 1977. Pada tahun 1977, ICT mengeluarkan definisi teknologi pendidikan yang baru, yang dimana teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang kompleks dan terintegrasi, di mana dalam proses tersebut melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi, yang bertujuan agar dapat menganalisis masalah,
merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan mengelola solusi untuk masalah tersebut yang terlibat dalam semua aspek pembelajaran manusia. Lalu, apa perbedaan teknologi pendidikan dan instruksional? Pada teknologi pendidikan, ini ialah sebuah proses untuk pembelajaran. Sedangkan pada teknologi instruksional, lebih mengarah kepada instruksi-instruksi atau tahap-tahap untuk memaksimalkan proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, teknologi pendidikan sebagai proses. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan sebagai proses ini merupakan bagian-bagian proses saat pembelajaran mengenai bagian teori, bidang, atau profesi. Proses yang terorganisir dalam penggunaan penelitian dan teori akan menciptakan bahwa teknologi pendidikan adalah sebuah profesi. Selanjutnya, teknologi pendidikan pada tahun 1977, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dapat menciptakan proses untuk digunakan dalam sistem pendidikan. Yang kedua, manajemen. Manajemen ini biasanya digunakan sebagai metafora untuk pendekatan yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan, yang di mana proses sistem pendidikan yang telah berjalan dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Nur Zaini. Baik, saya lanjutkan tentang definisi tahun 1994. Nah, pada definisi tahun ini, definisi teknologi pendidikan hampir menjadi lingkaran penuh. Definisi yang dihasilkan pada tahun 1994 ini berbunyi, teknologi instruksional adalah teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk pembelajaran. Pada definisi tahun ini, teknologi pendidikan berubah namanya menjadi teknologi instruksional atau teknologi pembelajaran. Karena istilah teknologi instruksional itu yang pertama lebih umum digunakan saat itu di Amerika Serikat. Yang kedua, mencakup banyak pengaturan praktik. Yang ketiga, menjelaskan lebih tepat fungsi teknologi dalam pendidikan. Dan yang keempat, memungkinkan penekanan pada instruksi dan pembelajaran dalam kalimat definisi yang sama. Tetapi kedua istilah tersebut yaitu teknologi pendidikan dan teknologi instruksional dianggap sinonim atau sama. Selanjutnya, Sells dan Risey tahun 1994 membedakan definisi 1994 dari definisi sebelumnya dengan mengidentifikasi dan menganalisis. Dimasukkannya asumsi-asumsi ini dalam analisis dari penjelasan yang menyertai definisi 1994 memungkinkan publikasi definisi yang jauh lebih ekonomis daripada upaya definisi sebelumnya. Selanjutnya, domain, konsep atau domain definisi 1994 dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terdiri dari basis pengetahuan yang diterima dari lapangan saat ini sebagaimana dibuktikan oleh standar akreditasi program spesialis media sekolah dan spesialis teknologi pendidikan menurut ASET tahun 2000. Selanjutnya, kritik terhadap definisi tahun 1994. Kritik utama dari definisi tahun ini adalah bahwa teknologi instruksional tampak terlalu mirip dengan pendekatan sistem untuk pengembangan instruksional, sementara perubahan dalam praktik lapangan, misalnya inisiatif berbasis konstruktivis dan penerimaan umum inovasi komputer dalam metodologi kelas, dibuat definisi tahun 1994 terlalu membatasi bagi guru dan administrator sekolah umum, serta peneliti dan sarjana. Kritik ini dan evolusi lebih lanjut dari penelitian dan praktek di lapangan menyebabkan
perlunya pertimbangan ulang dari dan revisi definisi ini setelah lebih dari 1 dekade digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Reva. Ya, jadi di sini saya akan membacakan definisi saat ini, yaitu teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.